Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal Soleman pasal 4 ayat yang ke-23. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut: Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, hati harus dijaga. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Bukan menjaga apa yang kita harus capai di depan, yang harus kita pertahankan ke depan. Tetapi hati adalah bagian penting yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan disitulah pusat kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bersama bahwa hidup ini bukan hidup dengan cara yang baik. Sejak kita lahir sudah baik, kita menjadi pemuda, dewasa, dan tua. Semua perjalanan hidup kita diwarnai dengan kebaikan, kebenaran. Tetapi kenyataan yang kita jumpai, siapapun dia, anak siapapun dia punya masa lalu. Dia punya pengalaman di waktu-waktu yang lalu. Dan pengalaman dan masa lalu itulah yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan ini. Sehingga itu yang mewarnai sikap kita di hari-hari yang akan datang. Karena masa lalu kita. Satu contoh, kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal 16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, di situ Alkitab kita mengingatkan bagaimana kisah hidup seorang wanita yang dikenal sangat hancur. Dikatakan di situ bagaimana perempuan itu adalah seorang yang pernah dirasuk setan. Di dalam buku atau Injil Markus 16 ayat 9 berkata seperti ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang yang punya pengalaman spesial dengan kehidupan ini. Dikatakan di dalam Alkitab, dia pada masa hidupnya pernah dirasuk 7 setan. Saudara, itu adalah masa yang suram dari kehidupan seorang wanita. Bukan 1 setan, bukan 2 setan, tapi 7 setan. Orang itu sangat menakutkan. Orang itu sangat berbahaya. 7 setan. Hidup yang hancur-hancuran. Tetapi Alkitab mencatat bahwa untuk menerangkan siapa Maria Magdalena, disebutlah dia orang yang pernah dirasuk 7 setan. Kalau Maria Magdalena tidak menjaga hatinya, maka saya percaya Maria Magdalena tidak mungkin menjadi salah satu saksi utama kebangkitan Yesus. Untuk apa dia mau jadi saksi? Karena dia tahu hidupnya begitu parah. Dan di mana-mana orang pasti tahu, oh itu Maria Magdalena yang pernah dulu kerasukan setan. Karena tentunya banyak nama Maria Magdalena. Tetapi untuk menekankan Maria Magdalena yang mana, maka perlu dijelaskan dia yang pernah
dirasuk 7 setan. Tetapi kita bersyukur ketika dia dibebaskan, dia tidak terganggu dengan label masa lalunya. Dia tidak terganggu dengan kebiasaan yang dikenal orang oleh sikapnya, sifatnya, dan kehancuran yang pernah dia alami. Orang boleh berkata dia pernah dirasuk setan, 7 setan. Hidupnya hancur-hancuran. Tapi Maria Magdalena ternyata setelah dibebaskan oleh Yesus, dia punya hati jauh lebih dekat kepada Tuhan dari sebelumnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mempunyai label karena masa lalu kita. Mungkin ada yang mencap dia, ya pernah keluar penjara, pencuri, pernah keluar penjara, membunuh. Ada orang berkata, ya dia dikenal karena pemabuk, berapa kali dia diamankan karena mabuk. Orang bisa kenal, ya dia itu dikenal karena pernah jadi pelakor. Ada banyak label yang bisa kita sandang dalam hidup ini. Tetapi sebagai orang percaya, Rasul Paulus ingatkan, kehidupan di dalam Kristus adalah sesuatu yang berubah. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9, di situ Rasul Paulus harus ingatkan kepada saya dan saudara bagaimana kehidupan orang yang tadinya di luar Tuhan, sekarang setelah di dalam Tuhan berbeda. Dia berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Rasul Paulus katakan, masa lalu itu ada. Masa lalu itu terkenal dengan berbagai-bagai sikap, berbagai-bagai perbuatan. Dikatakan tadi, cabul. Mungkin dulu kita hidup dalam kecabulan. Mungkin kita dulu penyembah berhala. Mungkin dulu kita pesina. Atau mungkin banci. Atau pemburit. Pencuri. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Dan banyak lagi hal-hal yang buruk yang kita telah lakukan, dan itu menjadi label. Tetapi setelah kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah, setelah kita dikuduskan dan diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, maka label itu tidak lagi melekat pada diri kita. Label perempuan yang pernah dirasuk 7 setan sudah tidak lagi melekat pada Maria. Kenapa? Karena hidupnya sudah mengalami perubahan. Demikian juga kita. Mungkin masa lalu kita seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Kita penyembah berhala, kita pakai piara ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Kita hidup dalam persinahan, percabulan, dan banyak lagi dosa yang mungkin tidak sempat dicatat di dalam Alkitab. Kita diberi label seperti itu. Tapi ingatlah, setelah engkau di dalam Kristus, maka engkau hanya dikenal Kristus yang hidup di dalam kita. Sebab itu mari, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang baru ini tinggalkan label lamamu. Jangan memakai masa lalumu. Ada banyak orang ketika berhadapan dengan pergumulan, ketika berhadapan dengan masalah, dia berkata, orang itu belum kenal saya. Dulu saya seperti apa? Dia belum kenal saya. Mungkin dia tidak tahu saya siapa dulu.
Kita tidak perlu memberi label itu dan menghidupkan label itu kembali pada diri kita. Karena itu bukan lagi pakaian kita. Itu bukan lagi bahagian yang masih melekat pada diri kita. Itu sudah ditinggalkan, disalib oleh Yesus Kristus. Sebab itu, mari hari yang baru ini kita mengalami perubahan. Kalau yang lalu kita masih membawa kebiasaan yang lama, hari ini tinggalkanlah kebiasaan itu. Karena identitasmu di dalam Kristus sudah jauh berbeda seperti label yang engkau pernah terima dari perjalanan hidup ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena hari ini engkau mengingatkan kami bahwa kami dibaharui pada hari ini. Baik roh, jiwa, dan tubuh kami, yaitu di dalamnya ada pikiran dan hati kami, dibaharui di dalam Kristus, sehingga kami tidak membawa diri kami dipengaruhi oleh label masa lalu kami, oleh kebiasaan, kekurangan, kelemahan kami. Tetapi hari ini kami akan berjalan di dalam kasih karunia yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menguduskan kami, yang sudah melepas label-label buruk kami kepada hidup yang lebih baik. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah hidup kami, supaya sepanjang hari ini kami boleh teringat dan selalu membawa diri kami seperti yang Tuhan rencanakan, seperti yang Tuhan maksudkan di dalam menyelamatkan kami dari hidup kami yang lalu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani bagi kami, sehingga dari terbit hingga terbenamnya matahari, nama Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan jangan lupa bahwa hari ini adalah hari doa puasa kita, yaitu Jemaat GPD Bethesda, yang dimulai pada jam 1 siang. Kita bisa berdoa bersama di rumah-rumah kita untuk mendukung dan mendoakan bangsa dan negara kita di dalam doa, mendoakan rumah-rumah tangga kita, rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat dimanapun saja kita berada. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.